di kegiatan webinar berdiskusi terkait dengan promosi perpustakaan di era digital. Mohon izin saya menyampaikan bahwa Ibu Karo berhalangan hadir dan sepertinya dalam kondisi yang kurang fit. Mungkin kita bisa sama-sama mendoakan supaya Bu Karo bisa segera fit, sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Di sini juga saya mewakili Pak Anang ya sebagai selaku koordinator yang juga belum bisa bergabung, dan sebenarnya saya juga dalam posisi di jalan, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Kenapa kita membangun atau mengadakan kegiatan webinar dengan tema promosi ini adalah karena kita melihat bahwa promosi di perpustakaan saat ini di era modern, di era digital ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Jadi dulu perpustakaan mungkin lebih banyak terpaku pada kegiatan teknis perpustakaannya, misalnya pengolahan koleksinya, pelayanannya, dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya. Tapi promosi atau marketing perpustakaan ini mungkin belum menjadi hal yang dianggap penting. Tapi di era digital ini, di era modern ini, promosi perpustakaan sangat penting karena eh, koleksi yang ada, layanan yang ada, sebaik apapun, sebagus apapun, kalau tidak diketahui oleh masyarakat atau user itu tidak akan banyak berpengaruh. Nah, di era saat ini, di era digital sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan teknik-teknik atau media-media promosi yang sudah sangat bervariasi atau beragam. Dulu mungkin kita masih banyak atau masih menggunakan media-media konvensional ya untuk promosi perpustakaannya, seperti brosur, seperti mading, dan segala macam. Nah, tapi sekarang kita udah bisa berekspansi ke media sosial misalnya, atau melalui website, atau melalui channel-channel lain yang memang sudah sangat memungkinkan digunakan di saat ini. Nah, untuk itu kami di kesempatan kali ini ingin mengajak Bapak Ibu kita berdiskusi bagaimana sih kita bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan atau koleksi-koleksi atau layanan-layanan di perpustakaan kita ini dengan cara yang paling mutakhir yang di dunia digital. Setelah hadir dengan Mbak Ari nanti dari pustakawan kami yang akan berbicara bagaimana promosi perpustakaan yang saat ini, dan juga nanti ada Mbak Lian. Nah, ini Mbak Lian ini salah satu pengelola kontennya Kemendikbud yang sudah berkecimpung lama ya di mengelola medsosnya Kemendikbud. Nanti pasti akan berbagi pengalaman bagaimanakah mengelola media sosial yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit pengantar dari kami. Saya mewakili Bu Kepala Biro dan Pak Anang sebagai koordinator. Selamat mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau kita dapatkan di kegiatan ini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan perpustakaan kita. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir. Betul Bapak Ibu, jadi memang seperti disebutkan Mas Amir tadi, perpustakaan sebagus-bagus perpustakaan bila kita tidak promosikan dengan baik, maka minat dari masyarakat itu sendiri pasti akan kurang begitu untuk mengunjungi perpustakaan. Dan sekarang di era pandemi ini pasti makin sulit juga bagi kita, bagi pengelola perpustakaan khususnya, untuk semakin meningkatkan minat baca begitu berfungsian perpustakaan ini itu perlu ditingkatkan. Nah, telah hadir bersama kita, seperti tadi saya sampaikan di awal, ada Mbak Ari Sulistiani, panggilannya Mbak Ari. Beliau adalah pustakawan ahli muda ya Mbak Ari ya, dari perpustakaan Kemendikbud, yang pasti akan bisa bercerita banyak tentang bagaimana nih perpustakaan Kemendikbud nih, lalu promosi yang apa aja sih yang udah dilakukan gitu. Lalu narasumber yang kedua ada Mbak Desiana Maulipaksi, panggilannya ini Mbak Lian. Mbak Lian ini adalah pengelola media sosial Kemendikbud, salah satu admin gitu. Fokusnya kalau Mbak Lian mungkin di Instagram ya Mbak Lian ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang juga berkecimpung di media sosial pada UPT-UPT-nya mungkin sering berkomunikasi juga dengan Mbak Lian. Nanti Mbak Lian juga akan menyampaikan bagaimana sih cara mempromosikan perpustakaan di era digital ini yang salah satunya melalui media sosial. Mungkin itu pengantar dari saya untuk mempercepat waktu.
kami persilakan Mbak Ari untuk menyampaikan materi yang disampaikan. Dan kami sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh tim perpustakaan di kolom chat. Nanti juga tanya jawab akan dibuka pada sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan dari Mbak Tia nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya melalui fitur Q&A yang ada di layar Bapak Ibu atau melakukan raise hand. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan raise hand, maka kita akan memberikan akses untuk berbicara dan menyalakan videonya sehingga yang lain bisa melihat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan Mbak Ari. Kami persilakan untuk memulai materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Anang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mungkin sharing ya mengenai promosi di perpustakaan Kemendikbud. Saya akan share screen paparan saya. Baik Bapak Ibu, judul yang saya akan share yaitu media sosial, pemanfaatannya untuk promosi perpustakaan. Di sini saya akan pertama-tama akan memberikan definisi gitu. Pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa promosi itu adalah perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang dan sebagainya. Kemudian saya juga menampilkan definisi promosi menurut Mustafa, yaitu setiap kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk pelayanan atau ide dengan distribusi. Promosi di sini adalah usaha yang dilakukan oleh penjual atau misalnya kita di sini perpustakaan untuk membujuk orang lain untuk memakai produk pelayanan atau kalau di sini mungkin kita kegiatan gitu ya yang dilakukan di perpustakaan. Kemudian tujuan promosi saya di sini mengemukakan 3 tujuan promosi. Pertama, memperkenalkan perpustakaan. Hampir setiap kegiatan di perpustakaan yang diadakan baik oleh perpustakaan ataupun oleh komunitas banyak gitu ya komentar yang dilontarkan oleh awalnya mereka mengikuti kegiatan yang di bawah gitu yang di lantai 1 perpustakaan. Terus mereka dikenalkan oleh komunitas ke lantai 2 perpustakaan. Dan mereka takjub gitu atau kaget. Oh, di sini ada perpustakaan sebagus ini ya gitu. Kalau menurut mereka ya, bukan klaim saya gitu. Oh, baru tahu gitu. Padahal di perpustakaan kan sering posting di Instagram atau di Facebook atau di Twitter mengenai kegiatan atau pelayanan perpustakaan dan fasilitas perpustakaan. Kedua, tujuan promosi yaitu untuk memberikan informasi layanan dan fasilitas perpustakaan. Jadi setelah mereka kenal tentang perpustakaan Kemendikbud, kita juga harus memberikan informasi layanan dan fasilitas perpustakaan. Kemudian tujuan promosi yang ketiga adalah untuk memberikan informasi kegiatan yang ada di perpustakaan. Kemudian bagaimana sih cara promosi perpustakaan? Yang pertama adalah memperkenalkan langsung gitu ya. Seperti mungkin kalau di pemasaran ada direct selling atau mungkin kalau yang di supermarket itu ada SPG yang melakukan pemasaran langsung. Kemudian yang kedua adalah memperlihatkan manfaat akses ke perpustakaan. Ini juga bisa dibagikan dalam postingan di media sosial. Nah, yang kedua menggunakan media promosi. Kemudian media promosinya itu apa saja? Yang pertama ada media oral, kemudian media tercetak seperti tadi Pak Amir sebutkan
ada brosur, ada poster, terus ada flyer dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah media elektronik atau digital, yaitu melalui media sosial. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh dari media tercetak yang perpustakaan pernah terbitkan. Di sini ada poster keanggotaan, kemudian ada poster audiovisual, dan ini ada souvenir perpustakaan. Sebenarnya masih banyak media-media yang lain yang tidak saya tampilkan di sini. Kemudian saya akan menerangkan tentang media sosial. Di sini menurut Nasrullah, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, kerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan secara virtual. Jadi awalnya mungkin kalau di media sosial itu kita cuma kenalan gitu aja ya. Kemudian dari kenalan bisa diperdalam lagi informasinya, kegiatannya seperti apa gitu. Nanti ada juga misalnya jualan gitu ya di media sosial juga marak sekarang ini gitu. Kemudian di sini dalam media sosial 3 bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan, komunikasi, dan bekerja sama. Nah, ini promosi digital perpustakaan Kemendikbud melalui media sosial itu dilakukan sejak tahun 2015. Sebenarnya sih sebelumnya sudah ada, tapi mungkin setelah tahun 2015 itu lebih intensif ya perpustakaan. Jadi lebih sering posting di laman, di Facebook atau di Instagram. Nah, ini saya tampilkan alamat media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan Kemdikbud. Untuk laman, alamatnya adalah perpustakaan@kemdikbud.go.id, kemudian Facebook @perpustakaandikbud, Instagram @perpustakaandikbud, dan Twitter @perpusdikbud. Sebenarnya ada satu lagi Telegram, itu baru perpustakaan kelola saat ini. Nah, ini contoh promosi yang dilakukan di Instagram. Waktu itu Pak Menteri ya, waktu pertama menjabat gitu ke perpustakaan dan melihat-lihat. Nah, ini momennya itu ditangkap oleh tim perpustakaan, kemudian diupload ke Instagram. Nah, ini postingan melalui Twitter ya. Ini kegiatan Stock Opnam itu baru saja dimulai dan mungkin sebentar lagi akan kita selesaikan, yaitu kita melakukan inventarisasi koleksi perpustakaan. Nah, dari postingan-postingan ini kita bisa memperkenalkan gitu apa saja sih pelayanan yang ada di perpustakaan atau apa saja sih fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Izin maaf, Pak Anang, belum di-unmute. Maaf, saya lupa ternyata Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu seperti disampaikan Mbak Ari tadi, bahwa memang promosi perpustakaan ini sangat penting. Jadi kita tidak hanya menginformasikan koleksi-koleksi apa aja sih yang ada di perpustakaan, tapi juga kita menginformasikan kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di perpustakaan. Tadi yang Mbak Ari sudah menyebutkan media-media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan Kemendikbud. Mungkin ada satu tambahan mungkin Mbak Ari ya, di YouTube juga ada ya. Jadi kita ada YouTube
di perpustakaan Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di YouTube tersebut. Kalau bisa sih kita sih saling memfollow, bisa dibilang begitu, untuk akun-akun media sosial perpustakaan Kemdikbud, dan juga tentu saja akun-akun media sosial Kemdikbud yang nanti akan disampaikan juga oleh Mbak Destiana nih, Mbak Lian, tentang bagaimana sih cara promosi perpustakaan di era digital ini, khususnya melalui media sosial. Baik, kepada Mbak Lian, kami persilakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Anang, Mbak Ari. Saya juga ikut nyimak tadi materinya Mbak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Saya manggil teman-teman saja ya, karena saya yakin kita seumuran. Oke, seperti yang sudah dibicarakan sama Mas Anang tadi, kebetulan saya pengelola media sosial Kemendikbud dan kurang lebih sudah 6 tahun sejak zamannya Pak Anies Baswedan waktu itu. Nah, di sini saya mau berbagi aja seperti apa sih yang pernah saya ketahui tentang promosi perpustakaan di media digital, khususnya di media sosial. Nah, makasih Mbak Wati udah share screen. Oke, kenapa sih kita harus melihat peluang ini ya, peluang di era digital ini, era digital sedang berkembang dan kita harus bisa melihat peluang gimana mempromosikan kasarnya perdagangan, termasuk jasa layanan yang kita miliki sebagai instansi pemerintah di bidangnya sekarang ini perpustakaan. Nah, saya sendiri di sini sudah ada 3, gimana sih kita kenapa kita harus mengoptimalkan media sosial dalam promosi. Pertama, Indonesia ini kan populasinya gede banget, populasinya sangat, kita tahu sendiri populasi penduduk di Indonesia itu termasuk tinggi, dan ternyata indeks pengguna internet aktif di Indonesia ini termasuk tinggi dibanding negara-negara Asia Pasifik. Nah, kita bandingin di negara Asia Pasifik dulu yang regional ya. Jadi kalau saya ngambil data dari statista.com, ternyata dari total 260 juta penduduk Indonesia, 171 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif. Dan ini indeksnya termasuk tinggi dibanding negara di Asia Pasifik lainnya. Dan ini jadi salah satu peluang kita untuk mempromosikan apa yang kita miliki, apa yang ingin kita jual di era digital ini. Salah satunya melalui media sosial. Lalu kenapa media sosial? Karena media sosial ini salah satu media promosi yang bisa tepat sasaran, karena membantu kita menemukan target sesuai segmentasinya. Misalnya saja seperti yang tadi Mas Anang bilang, Instagram. Nah, kalau kita suka dengan traveling misalnya, pasti yang akan kita ikuti kebanyakan akun-akun perjalanan, akun-akun wisata atau blogger traveler. Nah, seperti itu, vlog-vlog orang yang suka traveling. Nah, jadi segmentasi orang-orang di media sosial ini segmentasinya bisa lebih tertarget sasarannya seperti itu. Kalau orang misalnya suka dengan perpustakaan, dia akan mencari tagar atau hashtag nanti perpustakaan keren. Nah, dia cari referensi mana aja sih perpustakaan yang keren itu. Nah, jadi di media sosial ini kita bisa lebih menyasar pada target gitu. Nah, lalu yang ketiga, media sosial ini dia cepat karena memang yang digunakan ada infrastruktur internet. Jadi dalam mempromosikan sesuatu itu bisa lebih cepat. Misalnya saja kita lihat artis, dia baru saja 1 jam lalu melakukan apa, nah 1 jam kemudian kita sudah tahu dia habis ngapain dalam 1 jam kemarin itu. Jadi penetrasi informasinya melalui media internet ini sangat cepat seperti itu. Dan media sosial ini media promosi yang kebanyakan gratis, tidak berbayar. Beda dengan kita melakukan media di media konvensional seperti koran atau televisi, radio gitu. Pasti ada harga yang harus dibayar. Memang dalam media sosial pun ada ad ya, kayak AdSense seperti itu ya. Tapi kan kita tidak perlu menggunakannya, tidak apa-apa karena memang dalam pembuatan akun pun gratis. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh akun Instagram Kemdikbud yang pernah kami ikut mempromosikan perpustakaan Kemdikbud. Ini kami posting pada Januari 2020 dan di slide pertama ya, dalam Instagram kan ada maksimal 10 slide dan di slide pertama ini
foto ini yang kami taruh di slide pertama, di slide depan. Karena menurut kami ini eye catching, menarik banget, atau istilah anak-anak sekarang Instagramable, seperti itu. Cuma sayangnya ini kalau di Perpus Kemdikbud ditaruhnya di ujung tangga, jadi orang nggak bisa foto di sini. Mungkin teman-teman Perpus Dikbud udah tahu. Ini orang kalau mau narsis di sini nih nggak bisa, karena dia ditaruhnya pas di bawah tangga, jadi orang nggak bakal bisa mengakses ke sini untuk foto bareng sama shelf book ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cuma bisa moto dari jauh memperlihatkan ini loh salah satu pojok Instagramable di Perpus Dikbud. Nah, seperti itu. Nah, di captionnya kita kasih tahu tentang fasilitas apa sih yang dimiliki Perpus Dikbud. Ini sebenarnya Perpus Dikbud ini kan bangunan baru. Waktu saya posting ini tahun Januari 2020, itu sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun gedung baru ini. Cuma mungkin orang belum banyak yang tahu. Nah, jadi kita posting Januari 2020, di caption secara singkat kita kasih tahu apa saja fasilitasnya. Lalu di slide selanjutnya, foto-foto. Nah, ini foto-fotonya menarik yang kita ambil karena Perpus punya sebuah bioskop. Perpus Dikbud punya bioskop. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ada bioskop. Lalu ruang bacanya tampak nyaman sekali, kan? Lalu ada juga ruang buat anak. Jadi setelah kita bercerita di caption seperti apa fasilitas yang dimiliki, lalu kita juga bercerita lewat gambar karena memang Instagram itu kan lebih ke visual seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat respons followers atau masyarakat yang baca postingan kita atau unggahan kita itu. Followers ini rata-rata malah yang belum tahu, mereka saling mengajak temannya, kita kesini yuk, kita kesini yuk. Yang sudah tahu mereka komen, wah iya udah pernah kesini, keren nih. Nah, seperti itu. Atau yang belum tahu di mana sih tempatnya, mereka bertanya tentang alamat. Dan itu juga beberapa kita respons tentang alamat di mana, ini di gedung A Kemendikbud, seperti itu Jalan Jenderal Sudirman. Jadi kita bisa lihat di sini ada sekitar 350 komen, termasuk komen yang sudah dijawab oleh admin Kemendikbud itu sendiri. Jadi di sini kita menciptakan ruang diskusi atau interaksi antara admin, baik itu mungkin admin akun Perpusnya atau admin Instagram Kemdikbud. Nah, selanjutnya. Nah, media sosial sekarang nih jadi sumber berita. Jadi apapun yang diposting akun Kemdikbud misalnya, media massa itu bisa comot sebagai sumber berita dan dijadikan berita sama mereka. Begitu juga misalnya ada berita di dunia hiburan, mereka udah tidak perlu lagi ke lapangan untuk mengumpulkan berita, tinggal lihat aja di dunia maya, si artis ini lagi ngapain, nah tinggal diolah jadi berita. Begitu juga dengan media sosial, karena kita sempat posting itu, oh iya, saya kasih tahu yang tadi saya posting itu adalah, yang tadi kita posting adalah tahun 2020. Sebelumnya sebenarnya postingan yang sama sudah pernah kita posting juga 2 tahun sebelumnya, yaitu 2018. Dan di tahun 2018 itulah media sosial Kemdikbud jadi sumber berita dari saya semalam sempat browsing, ini yang ketemu, waktu itu saya belum sempat mendokumentasikan media apa saja yang menjadikan medsos Kemdikbud waktu itu sebagai sumber berita. Ini yang tertangkap oleh saya, ini dari kabare.id. Jadi segmentasinya mereka tentang kebudayaan, salah satunya tentang literasi juga. Jadi mereka mengangkat postingan yang ada di Instagramnya Kemdikbud. Bisa kita lihat di sini tuh, Januari 2018. Jadi pada Januari 2018 itu postingan yang sama sudah pernah kita posting. Dan 2020 kembali kita posting lagi untuk mengingatkan orang-orang bahwa Kemdikbud punya perpustakaan sekeren ini loh. Nah, seperti itu. Bagus-bagus kalau media-media daring seperti itu bakal mengangkat berita kita, wah berdasarkan Instagramnya Kemdikbud atau berdasarkan Instagramnya Perpusdikbud, ternyata seperti inilah penampakan perpustakaan Kemendikbud. Keren ya. Nah, seperti itu wartawan daring bisa mengolahnya seperti itu. Dan lalu di sini saya ingin berbagi salah satu contoh anak sekolah yang aktif sekali menggunakan media sosial untuk mempromosikan perpustakaannya. Jadi kebetulan waktu itu kami sempat liputan literasi dari tim Humas Kemendikbud, liputan tentang literasi. Dan di sini di SMKN 12 Malang ini ada ekskul pejuang literasi. Dan perpustakaan di sekolahnya ini bagus, Instagramable, dan anak ekskul pejuang literasinya itu aktif banget memanfaatkan media sosial untuk media promosi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Dari awalnya mereka memposting ruang ini ya, terima pengunjung.
seperti apa penampakannya. Lalu pengunjung masuk, mereka posting ada ruang yang sangat nyaman sekali, bentuknya pohon, di situ jadi self book seperti itu, lalu di bawahnya ada bantal-bantal buat anak-anak bersantai sambil membaca, dan itu diposting sama anak-anak pejuang literasi di medsos khusus perpustakaan. Itu saya tulis juga nama IG-nya perpustakaan_Smecawaslosma. Susah namanya, emang anak sekarang ini ajaib-ajaib kalau bikin nama. Nah, di sini kita bisa lihat selanjutnya mereka juga posting ada ruang audio visual, lalu ada ruang diskusi, ruang baca seperti itu. Jadi pertama mereka mengenalkan apa aja sih fasilitas yang dimiliki perpustakaan sekolah gitu, baik untuk anak-anak sekolahnya sendiri maupun untuk orang luar mungkin yang bisa menggunakan fasilitas perpus juga. Lalu selanjutnya bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak sekolah dan followers di perpustakaan itu sendiri. Mereka meminta teman-teman mereka untuk mengulas review buku seperti itu. Jadi masing-masing anak dibebaskan untuk mengulas review buku, lalu diposting, fotonya pun diposting, kan bagi anak sendiri jadi sebuah kebanggaan ya bisa diposting di akun sekolah, meskipun itu memang akun khusus perpustakaan. Dan di sini tuh bisa mengajak orang-orang juga, ternyata di perpustakaan bukunya nggak selalu tentang hal yang serius gitu. Jadi kita lewat interaksi dengan pengunjung ini bikin mereka minta mereka untuk bikin review baik berupa foto maupun vlog. Dari situ kita mempromosikan perpustakaan yang tadi Mas Anang bilang gimana sih meningkatkan minat baca. Nah, salah satunya bisa dengan seperti ini. Anak-anak tuh tidak menganggap perpustakaan bukunya serius, bukunya tebal. Ternyata ada komik si Juki di perpustakaan sekolah. Ternyata ada novel yang anak-anak suka. Jadi di situ kita menarik anak-anak untuk tertarik ke sekolah. Lalu yang ketiga, gimana kita mengadakan kuis kecil atau giveaway seperti itu. Jadi kuis kecil atau giveaway ini efektif banget untuk meningkatkan engagement ya, pelibatan kita dengan publik atau interaksi kita dengan publik gitu. Yang jadi pustakawan bukan orang-orang yang kaku. Saya tahu teman-teman pustakawan Kemdikbud ini orang-orangnya keren-keren, gaul-gaul gitu. Jadi lewat medsos bisa berinteraksi lebih ekspresif dengan teman-teman follower seperti itu. Nah, ini saya ambil dari kuis atau giveaway dari Perpustakaan Nasional yang mengadakan lomba bertutur cerita rakyat. Tapi syaratnya buku cerita rakyatnya itu harus dari koleksi Perpustakaan Nasional. Nah, seperti itu. Lalu ini yang sudah pernah dilakukan Perpustakaan Kemdikbud, memberikan giveaway juga waktu itu. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Nah, lalu interaksi pustakawan dengan pemustaka. Jadi selain interaksi di media sosial atau di dunia maya, saat pemustaka berkunjung ke perpustakaan pun kalau bisa kita mempunyai interaksi. Kalau mereka lagi nggak sibuk tentunya, misalnya lagi terlihat santai, bisa disamperin sama pustakawan. Udah sering ke sini atau memang rutin ke sini, terus biasa yang dilakukan di sini gimana? Masukannya apa buat perpustakaan? Nah, seperti itu. Nanti bisa kita minta mereka untuk bikin ulasan juga, entah itu foto atau vlog, dan kita posting di perpustakaan, ini loh salah satu testimoni pengunjung, seperti itu. Nah, kalau itu mungkin nggak bisa dilakukan di saat pandemi seperti ini ya, tapi mungkin kita bisa dengan jarak jauh gitu, misalnya mengadakan giveaway, siapa yang pernah ke perpustakaan Kemdikbud atau ke perpustakaan LPMP ini, yuk kasih review atau ulasan, nanti ada hadiahnya loh. Nah, nanti kita posting ulang tuh di akun perpustakaan. Nah, seperti itu. Lalu, nah ini kegiatan seru di perpustakaan sekolah, masih di SMK 12 Malang tadi. Ini mereka ingin mengikuti, ini salah satu keaktifan perpustakaan sekolah ya, mereka ingin mengikuti lomba waktu ulang tahun Gramedia Pustaka. Nah, ulang tahun Gramedia, ini usaha mereka, effort mereka untuk menghasilkan sebuah foto. Jadi, pustakawan sekolahnya ini termasuk anak-anak ekskul pejuang literasi mereka enggak sendiri untuk menghidupkan perpustakaan. Jadi ini bisa aja mereka manggil anak-anak OSIS atau teman-teman mereka untuk berkumpul dan menghasilkan sebuah karya yang akan dilombakan atas nama sekolah. Nah, seperti itu. Jadi perpustakaan juga harus bisa membangun interaksi baik di dunia maya maupun di dunia nyata dengan pemustaka dan orang-orang sekitar, seperti itu. Lalu yang bisa dijadikan konten juga adalah kegiatan seru yang dilakukan di perpustakaan. Nah, ini nih kita bisa melakukan kegiatan seru, apa aja sih di perpustakaan itu nggak cuma baca buku kan sebenarnya kan. Jadi kita bisa berdiskusi, kita bisa
melakukan fotografi, apa objek-objek perpustakaan yang bisa dijadikan buat objek seperti itu, lalu bisa juga dengan menonton dan berdiskusi film seperti itu. Nah, ini saya ambil dari salah satu adik kelas saya di kampus, dia adalah pustakawan di SMA 2 Metro Lampung. Saya lihat di media sosial dia aktif sekali mempromosikan perpustakaan sekolahnya. Dan adik kelas saya ini kebetulan juga sempat berapa kali mengikuti lomba yang diselenggarakan Kemdikbud khusus pustakawan sekolah seperti itu. Jadi dia aktif sekali di media sosial pribadinya untuk mempromosikan ini loh kegiatan perpustakaan sekolah saya, ini interaksi saya dengan murid-murid saya yang sering berkunjung ke perpustakaan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak juga senang berinteraksi dengan adik kelas saya itu karena dia sebagai pustakawan sekolah, sebagai seorang guru membangun interaksi juga dengan murid-muridnya seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini, berikan apresiasi sekecil apapun buat pemustaka. Nah, kalau di masa pandemi ini mungkin bisa kita berikan sertifikat elektronik kali ya. Saat masa pandemi ini tuh orang-orang salah satu apresiasi kecil yang bisa kita berikan adalah sertifikat elektronik. Mungkin secara data di statistik kita bisa lihat siapa sih yang paling sering minjem buku di perpustakaan atau siapa yang paling sering minjem dan paling sering tepat waktu mengembalikan buku. Nah, seperti itu. Kita kirim email atau kita desain untuk mereka sertifikat elektronik. Terima kasih Anda adalah pengunjung yang bla bla bla. Nah, bisa seperti itu. Apresiasi kecil seperti itu tuh membuat orang merasa diperhatikan dan merasa wah, keren nih perpustakaan nih, ternyata mereka merhatiin juga pemustakanya. Nah, seperti itu. Tuh nanti diposting tuh sama si pemustaka yang dapat sertifikat tuh di medsosnya, lalu di-mention ke kita, kan bisa jadi media promosi kita juga kayak gitu. Lalu yang terakhir, semalam saya mencoba untuk mencari bukan kata kunci, hashtag ya atau tagar perpustakaan keren. Tapi di situ nggak ada keluar perpustakaan Kemdikbud, perpustakaan UPT Kemdikbud. Berarti mungkin di postingan kita harus sedikit narsis setiap posting ada hashtag atau tagar yang menunjukkan kalau orang-orang mencari perpustakaan keren, oh ternyata postingan kita bisa ikut muncul di pencarian orang itu gitu. Nah, ini beberapa tagar yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman perpus saat saat memposting konten di media sosial, bisa dengan perpustakaan keren atau orang juga banyak menyingkat perpus keren atau mengajak orang pakai hashtag ayo ke perpustakaan atau perpus karena masa pandemi seperti ini, perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital kayak gitu. Jadi ketika orang lagi iseng, kadang ada nih komunitas yang kayak ada komunitas penyuka bis ya. Jadi orang-orang yang suka sama bis suka bikin komunitas sendiri, terus hunting nyari bis atau ke terminal seperti itu tuh ada. Nah, ada juga orang yang komunitasnya suka dengan perpustakaan, berpindah-pindah dari perpustakaan satu ke tempat lain, mana yang direkomendasikan orang. Biasa orang mencarinya di media sosial, bisa dengan tagar misalnya perpustakaan keren. Apa aja sih perpustakaan keren? Nah, nanti kalau postingan kita bisa masuk ke pencarian di tagar itu, nah bisa nongol dan bisa jadi referensi orang juga untuk berkunjung. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sharing ya, karena saya juga berinteraksi dengan anak dari pejuang literasi di SMK 12 Malang tadi yang giat mempromosikan perpus di media sosialnya. Lalu juga kebetulan ada adik kelas saya yang memang pegiat media sosial sekaligus juga pustakawan di sekolah. Seperti itu. Silakan Mas Anang. Ya, baik, Mbak Lian. Menarik materinya. Tadi Bapak Ibu seperti disampaikan Mbak Lian tadi memang perhatian kecil kepada pemustaka, bisa dibilang seperti itu, kepada pemangku kepentingan kita lah. Seperti tadi contohnya Mbak Lian ambil adalah kita memberikan apresiasi kepada orang yang mengembalikan buku tepat waktu misalnya, atau siapa yang paling aktif meminjam buku di perpustakaan kita. Itu bisa hal-hal kecil yang bisa menjadi hal yang menarik dan pemustaka itu merasa diperhatikan, begitu Mbak Lian. Ya, sebelum saya balik ke pertanyaan, saya mau ini dulu nih ke Mbak Ari. Untuk media sosialnya perpustakaan, sekarang pengikutnya berapa ya Mbak ya? Masih di mute Mbak Ari? Gantian lupanya nih. Baik, perpustakaan untuk Instagram itu followernya ada 32.000, kemudian untuk Twitternya ada 6.800-an,
Facebook itu ada 34.000. Nah, ini kalau di YouTube-nya itu ada 156 subscriber. Gitu, Anang. Gimana tuh Mbak Lian untuk ukuran akun media sosial perpustakaan dengan tadi follower IG-nya tadi 32.000, Twitter 6.800, Facebook 34.000, YouTube 156. Komentar Mbak Lian gimana Mbak? Kalau menurut saya perpustakaan Kemdikbud itu secara aset digital udah bagus ya. Saya sempat ngebandingin semalam dengan akun Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ini kan berarti perpustakaan yang aset digitalnya berarti atas nama Republik Indonesia kan. Sementara kita atas nama Kemendikbud. Itu akun Perpusnas aja followersnya, kalau boleh saya bilang cuma, maaf, 170.000. Sementara akun Kemdikbud tadi 35.000 ya. 32.000. Nah, kalau dilihat dari pembandingannya ini sudah cukup besar sebenarnya akun perpustakaan Kemdikbud, bahkan dibandingin dengan Perpusnas yang secara global nasional itu cuma 170.000 gitu, kayak gitu. Dan namanya udah cukup besar sih menurut saya, jadi gimana kita meningkatkan promosinya aja gitu. Kalau panggilannya kalau di Kemdikbud kan sahabat Dikbud ya, kalau di Perpus itu sahabat Perpus Dikbud atau sahabat Perpus Mbak Ari ya? Sahabat Perpus Dikbud. Sahabat Perpus. Ya, nah itu mungkin berarti panggilan-panggilan itu memang harus disebutkan juga di caption ya Mbak Lian ya, kalau kita membuat postingan-postingan. Baik, kita sekarang beralih ke pertanyaan. Ini ada yang sudah angkat tangan ini. Ada Mbak Febriani Ramayanti. Sebentar kita berikan akses. Jadi Bapak Ibu yang terdaftar, yang tercatat sudah mendaftar itu 143 peserta. Dan sekarang yang sudah bergabung 115 peserta. Ini dari UPT nih, rata-rata dari Aceh sampai Papua. Tadi kita lihat ada dari APMP Aceh juga. Bisa dinyalakan video dan dinyalakan suaranya untuk menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman juga boleh. Halo Mbak Febri, sudah bergabung? Mbak Febri sudah diberi akses Mbak. Oke, baik. Sambil menunggu Mbak Febri, kita buka yang di Q&A dulu ya. Ini ada Wildan Nirmala. Saya kurang tahu nih Bapak atau Ibu nih. Selamat siang Ibu Ari dan Bu Destiana. Nama saya Wildan Nirmala dari BPNB Jawa Barat. Terkait dengan promosi perpustakaan, terkadang saya merasa bingung sendiri. Berhubung perpustakaan kita itu merupakan perpustakaan khusus yang berfungsi hanya sebagai penunjang lembaga itu sendiri. Tetapi tidak menutup stakeholder juga dari luar. Tetapi terkait promosi, karena lembaga juga memiliki medsos sebagai promosi lembaga. Nah, untuk perpustakaan, jika ingin mempromosikan kegiatan dan koleksinya, dan lain sebagainya terkait perpustakaan, apakah ikut bergabung dengan medsos induknya atau lembaganya? Karena selama ini juga kami mempromosikan perpustakaan dengan medsos sendiri atau nama saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah baiknya bergabung saja dengan medsos induk atau membuat medsos sendiri, misalnya IG dengan nama Perpustakaan BPNB Jawa Barat. Ya, jadi dari Bapak atau Ibu Wildan Nirmala, sepertinya Ibu ya, belakangnya Nirmala soalnya ini. Bapak atau Ibu Wildan Nirmala tadi itu, sebaiknya gimana sih ini promosiin? Apakah kita cukup menggunakan akun media sosial yang instansi induk kita, atau membuat akun media sosial sendiri nih, seperti perpustakaan Kemendikbud nih kan ada akun perpustakaannya sendiri. Karena selama ini menggunakan akun-akun pribadi sebetulnya nih Mbak Lian dan Mbak Ari nih. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Mbak Ari dulu mungkin, silakan Mbak. Baik, kalau menurut saya sih pakai nama perpustakaan kita sendiri aja ya Bu Wildan, karena kan kegiatan kita dengan kegiatan lembaga induk itu agak berbeda, walaupun kita sebenarnya emang menyokong lembaga induk kita, tapi kita kan ada kegiatan spesifiknya ya, seperti misalnya pengolahan, pengadaan, atau misalnya seperti yang sekarang Perpusdikbud lakukan, yaitu stock of none. Jadi ya mungkin sewaktu-waktu bisa kita ceritakan tentang kegiatan lembaga induk kita, tapi kita hubungkan dengan kegiatan yang ada di perpustakaan, yaitu untuk menyokong lembaga induk kita, seperti itu. Mungkin Mbak Lian ada tambahan?
Silakan. Ya, makasih Mbak Ari. Kalau menurut saya boleh ya kita bikin akun sendiri untuk perpustakaan yang posisinya di UPT ya, seperti BPNB tadi ya. Karena Kemdikbud ini kan punya banyak UPT ya, dan setiap UPT juga punya perpustakaan sendiri yang memang setiap UPT punya ciri khasnya masing-masing, spesifikasinya ada LPMP seperti apa, BPNB, lalu ada juga BPCB, belum lagi Balai Arkeologi, Balai Bahasa, banyak sekali memang spesifikasi Kemdikbud. Kita memang kementerian besar sekali ini. Jadi boleh menurut Mbak Ari tadi dibikin saja akun khusus perpustakaan jika memang banyak hal yang bisa dilakukan dan bisa dipublikasikan oleh perpustakaan itu. Tapi jangan lupa juga untuk konten di akun UPT terkait gitu. Jadi misalnya perpustakaan BPNB sudah bikin konten dan diposting di akun khusus perpusnya. Nah itu tolong dibantu di-up juga istilahnya, dibantu posting di akun BPNB. Misalnya BPNB Bali atau BPNB mana misalnya Yogyakarta seperti itu. Jadi dibantu promosinya di akun induk itu juga. Bahkan kalau bisa nanti lebih atasnya lagi mungkin bisa juga dibantu di akun direktoratnya, misalnya direktorat di atas BPCB atau BPNB. Nah, seperti itu. Jadi kita saling ngebantu secara berjenjang seperti itu. Karena di Kemdikbud sendiri kita sudah punya satu komunitas media sosial, teman-teman UPT di situ juga ada. Jadi di situ juga kita saling bantu promosi kalau ada titipan konten dari teman-teman satu sama lain gitu. Jadi nggak usah ngerasa sendiri, nggak usah ngerasa akunnya kecil karena kita semua satu gitu. Jadi bisa saling bantu kayak gitu. Bahkan bisa juga dititipkan di akun perpustakaan Kemdikbud ya Mbak Lian ya? Ya? Bisa. Jadi ngelihat betapa besarnya konten, betul. Jadi memperkaya konten kita juga, benar-benar. Betul. Kalau itu acaranya materinya itu skalanya mungkin besar secara nasional, mungkin bisa juga nanti di akun Kemendikbud misalnya kan kalau memang itu skalanya besar. Mungkin itu tadi sudah dikonfirmasi, ternyata Ibu Wildan ini sebetulnya sudah diinformasikan. Baik Mbak Febriani, apakah sudah bisa bergabung? Kalau belum kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ibu Febriani? Baik, kalau gitu kita ada lagi yang resen nih, Pak Agus Sugandi. Sebentar Pak Agus, kita beri akses dulu ya Pak. Bapak Ibu, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Karena ini juga terkait nanti mengirimkan sertifikat elektroniknya melalui pos L masing-masing yang terdaftar di daftar hadir tersebut. Pak Agus. Baik, sepertinya masih belum tergabung nih Pak Agusnya. Ya, untuk Mbak Lian, kira-kira konten-konten apa sih yang bisa menarik menarik orang untuk menjadi follower akun media sosial kita, khususnya akun-akun yang spesifik seperti perpustakaan ini? Itu kira-kira konten-konten apa sih yang menarik selain yang tadi sudah dipaparkan ya, masalah foto-foto kegiatan? Seperti apa lagi Mbak Lian ya? Konten-konten yang menarik dari perpus ya. Kalau saya sih karena saya terinspirasi sama teman saya yang adik kelas tadi ya, yang adik kelas di kampus, dia aktif sekali mempromosikan perpustakaan sekolahnya melalui media sosial. Sampai saat ini saya belum melihat ada bentuk vlog-vlog yang langsung dari pustakawannya gitu. Jadi mungkin akan lebih menarik kalau pustakawan sendiri berbagi, nggak apa-apa tampil di layar, toh pustakawan nggak perlu harus selalu di belakang layar kan, seperti itu. Nggak apa-apa tampil di layar, lalu ceritakan seperti apa buku yang pernah dibaca, di review, atau film yang pernah ditonton bareng-bareng bersama komunitas di perpustakaan Kemdikbud, atau untuk perpustakaan yang spesifikasinya tertentu seperti Balai Arkeologi misalnya, bisa juga dengan memposting penelitian-penelitian yang menarik yang selama ini belum banyak diketahui orang. Nah, seperti itu, kayak gitu.
Oh iya, satu lagi Mas Anang, kalau memang ada UPT belum punya akun perpustakaan, tidak perlu dipaksakan untuk memiliki akun perpustakaan gitu. Jadi konten-konten atau publikasi dari perpustakaannya bisa nebeng ke akun UPT-nya, ke akun induknya seperti itu. Kecuali memang dari kesiapan SDM ada, lalu waktu juga ada, nggak apa-apa teman-teman bikin akun perpustakaan sendiri. Khawatirnya nanti ketika kita merasa akun perpus itu diwajibkan, nanti teman-teman ngerasa terbeban sendiri, padahal ada pekerjaan lain yang harus diprioritaskan seperti itu. Jadi Karena kalau kalau memang memiliki akun kan kita harus konsisten untuk mengunggah konten ya Mbak Dian ya. Konsistensi mengunggah konten itu penting kalau sekalinya udah bikin akun, benar Mas Anang. Ya, jadi ini terkait dengan Bu Wildan tadi, memang kalau misalnya akhirnya keputusannya dari pimpinan UPT misalnya untuk membuat akun perpustakaan di perpustakaan UPT itu sendiri, harus dipertimbangkan bagaimana SDM-nya, bagaimana konten-kontennya. Jangan sampai kita sudah bikin akun lalu Bingung. mati suri gitu, kita nggak bisa mengunggah karena keterbatasan segala sesuatunya itu. Dan mungkin kalau akun-akun UPT nantinya akan kita beri centang biru ya Mbak Lian, ya kita usulkan ke platform masing-masing. Ini perpustakaan juga Pertandikbud belum centang biru tapi sedang diproses juga bersama dengan akun-akun lain, dan ini tempatnya Mbak Lian juga nih yang memproses centang biru nih. Baik, kalau begitu untuk mungkin ke Mbak Ari, ini saat ini kan kita pasca pandemi seperti ini ya Mbak ya, sebelumnya kan perpustakaan Kemendikbud yang saya tahu kita sering ada komunitas-komunitas nih yang menggunakan ruangan-ruangan di perpustakaan ini untuk mereka beraktivitas. Nah, di masa pandemi ini otomatis itu berhenti. Lalu bagaimana sih ininya Kemdikbud, perpustakaan Kemdikbud untuk tetap tetap menjaga hubungan baik dengan para komunitas-komunitas ini Mbak Ari? Apakah dengan komunikasi yang masih intens berjalan atau seperti apa Mbak Ari? Baik, komunitas di perpustakaan Kemdikbud itu dikelola Mas Anang. Jadi kami punya WA group gitu ya. Jadi mereka bisa posting di situ kegiatan mereka yang karena sekarang pandemi. Jadi online mereka kegiatannya online. Nah, mereka posting di situ, nanti kita teruskan ke media sosial perpustakaan Kemdikbud seperti itu. Sama kita ada ini ya, webinar-webinar dengan komunitas itu juga ya? Ya, kita punya bincang sahabat Perpusdikbud itu 2 minggu sekali, jadi bergantian dengan bincang pustakawan. Jadi setiap komunitas nanti akan ada gilirannya gitu untuk tampil di bincang sahabat Perpusdikbud seperti itu. Ya. Baik, kita pertanyaan berikutnya nih Mbak Ari, di Q&A ada Ibu Meisya Anggraini. Selamat siang Ibu, ini udah pasti ke Mbak Ari sama Mbak Lian nih, bukan ke saya nih, karena selamat siang. Sebentar. Saya sangat ingin mempromosikan perpustakaan saya, namun fasilitas kurang memadai untuk menerima kunjungan di masa pandemi, seperti tidak ada face shield dan pembatas akrilik dan sebagainya. Jadi promosi hanya sebatas buku-buku koleksi yang ada dan review dari internet saja. Nah, ini mungkin Ibu Meiyasa ini lebih ke arah apa ya yang bisa dipromosikan di masa pandemi ini saat tidak ada aktivitas tadi. Jadi saya belum tahu nih Ibu Meiyasa ini dari mana, cuman dengan aktivitas yang terhenti bisa dibilang seperti itu apa sih yang bisa dipromosikan gitu? Mungkin di Mbak Ari atau Mbak Lian dulu, terserah. Monggo. Mbak Lian udah gantian. Silakan Mbak. Nah, aku baru mau ngasih ke Mbak Ari dulu. Nyari inspirasi. Iya, pertanyaannya bagus dan susah untuk dijawab. Apa yang bisa dipromosikan ya di saat kita sedang pandemi seperti ini ya? Kalau saya sempat tertarik kemarin selama pandemi ini kan sempat viral bioskop kosong, mall kosong, nah seperti itu. Coba kita bikin sebuah konten yang menggambarkan
perpustakaan kosong banget nih, perpustakaan kangen buat dikunjungi sama pemustakanya seperti itu. Atau kita juga bisa perlihatkan konten pustakawan sedang melakukan pembersihan di perpustakaan untuk menyiapkan supaya perpustakaan bisa dibuka secara tatap muka seperti itu. Karena di Perpusdikbud juga sampai sekarang belum dilakukan layanan tatap muka gitu. Jadi masih layanannya secara elektronik dan digital. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang masih di zona merah, oranye seperti itu, memang tantangan banget saat perpustakaan belum ada pengunjung, tapi pustakawan juga dituntut untuk ikut mempromosikan. Mungkin ya bisa seperti itu, gimana kita memperlihatkan ini kosong loh, ada perpustakaan yang juga merindukan untuk dikunjungi pengunjung, bukan cuma mall, bukan cuma bioskop. Kalau perlu kita bandingin aja di postingan, misalnya ini mall, ini bioskop, ini perpustakaan, nah seperti itu, kayak gitu. Atau ya bisa juga dengan review vlog, buku seperti itu, atau film-film yang kaitannya dengan literasi, kayak gitu. Betul menarik. Jadi memang foto perpustakaan yang sedang kosong, kita cari sudut fotonya yang baik, lalu kita posting, itu bisa jadi satu konten ya Mbak Lian ya, dengan apakah kalian merindukan kami gitu tertanda betul. Ya betul. Biasa caption yang bentuknya pertanyaan kayak Mas Anang bilang tadi, apakah kamu merindukan kami? Nah, itu biasanya untuk meningkatkan engagement dari followers. Jadi nanti orang-orang akan jawab di kolom komentar dan itu bisa naikin traffic kita juga, engagementnya tinggi kayak gitu. Jadi merasa dilibatkan dalam postingan itu tuh Mbak Lian ya. Iya, betul. Mbak Ari, ada tambahan Mbak Ari terkait apa yang bisa dipromosikan nih dari UPT yang belum melaksanakan tatap muka Mbak Ari? Kalau di UPT bisa mempromosikan repositori perpustakaan Kemendikbud ya. Jadi di sana kan ada koleksi-koleksi digital dari publikasi yang diterbitkan oleh UPT yang ada di bawah Kemendikbud gitu. Karena kan untuk akses ke koleksi fisik nggak bisa kan ya. Jadi ya kalau jadi alternatifnya yaitu ke koleksi digital. Di Perpusdikbud ada repositori, ada OJS atau jurnal, atau juga e-Perpusdikbud. Jadi itu bisa dipromosikan kepada masyarakat, bisa diakses oleh masyarakat umum seperti itu. Baik kalau begitu. Ini kita bergeser dulu ke kolom chat nih, tadi Mbak Febriani yang tadi kita akan bertanya, tiba-tiba mohon maaf saya skip dulu, tiba-tiba ada atasan. Wah, sepertinya nih atasannya mengkhawatirkan nih kalau Mbak Febriani ini mengikuti webinar ini, mungkin meninggalkan pekerjaannya mungkin. Jadi kita tunggu dulu Mbak Febriani. Nah, ini ada, saya nggak tahu Bapak atau Ibu lagi nih, Solikah namanya, terkait dengan promo minat datang atau baca pemustaka di Perpus. Tadi kan salah satu daya tariknya dengan memberikan sertifikat. Kira-kira sertifikatnya apakah bisa dipakai untuk menambah angka kredit buat WI atau PTP DLL, mungkin untuk pejabat fungsional ya, untuk jabatan fungsional. Ya mungkin sih kalau bayangan saya sih sebetulnya sertifikat webinar seperti ini sebetulnya bisa digunakan sepertinya ya. Nah ini coba nih, kebetulan nih di sini Mbak Ari dan Mbak Lian juga keduanya adalah fungsional nih, yang satu pustakawan, yang satu adalah perantara humas. Bagaimana pandangan Mbak Ari dan Mbak Lian nih? Sekarang ganti Mbak Ari dulu nih. Gimana untuk sertifikat itu Mbak? Apa bisa dipakai untuk menambah angka kredit Mbak? Sertifikat bisa untuk menambah angka kredit, tapi kalau di perpustakaan atau pustakawan itu memang sertifikat itu bukan bagian utama ya, jadi itu tambahan dari angka kredit gitu. Jadi ya bisa dipakai, cuman enggak terlalu banyak ya. Emang tekannya itu ya Mbak Ari ya. Mbak Lian mau menambahkan? Kalau menurut saya, kalau sertifikat bisa digunakan buat angka kredit itu bisa, tapi gimana kita melakukan konversi ke butir angka kredit itu gitu. Jadi ini sertifikatnya tentang apa? Oh ternyata bisa dikonversi ke butir angka kredit yang ini gitu. Jadi kadang tidak semua sertifikat bisa kita jadikan angka kredit seperti itu. Jadi kita pinter-pinter kita aja. Kalau dulu istilahnya dari narsum di Kominfo, jangan mau rugi gitu. Jadi
Meskipun itu sertifikat tampaknya agak jauh nih dari job desk kita atau dari JFT kita gitu. Nah, sebisa kita aja dikait-kaitkan supaya nanti jatuhnya tetap bisa dikonversi seperti itu. Jadi jangan mau rugi katanya, ogah rugi. Pokoknya kita usulkan perkara itu disetujui atau diterima atau tidak itu urusan belakangan gitu Mbak Lian ya. Usaha aja dulu. Yang penting usaha, mungkin begitu Bapak atau Ibu Solihah ya. Nah ini di Q&A ada lagi dari Pak Cakim Mustafa. Ini mungkin untuk Mbak Lian ini. Mohon izin bertanya, saling comot caption antar instansi hukumnya halal atau haram? Atau makruh misalnya? Silakan Mbak Lian gimana? Iya, ini soal orisinalitas postingan atau konten juga beberapa kali kami tekankan juga ke teman-teman Satker yang punya akun media sosial. Jadi kalau kita mau comot konten atau comot caption dari akun lain, dari Satker lain di Kemdikbud maupun dari akun lain di luar instansi Kemdikbud, itu diperbolehkan, tapi tetap dengan kita menyertakan sumber gitu. Jadi ada sumbernya dengan kita menyebut atau mention akun yang kita comot itu gitu. Dan untuk grafis, kalau pengen kita comot benar-benar secara utuh, kita wajib cantumkan sumber. Dan jangan diubah-ubah grafisnya. Jadi misalnya tadinya logo Kemenparekraf misalnya, tahu-tahu logonya itu kita tutup, terus kita taruh sama logo UPT kita, atau kita taruh sama logo Kemdikbud, itu nggak boleh kayak gitu, haram kalau yang seperti itu. Tapi halal kalau memang kita posting dengan utuh dan disertakan sumbernya. Kalau memang nggak mau menyertakan sumber, yaitu konsekuensi kita harus redesign. Jadi kita terinspirasi dari konten akun ini nih. Nah, kita harus buat desain ulang dari konten itu, meskipun memang terinspirasinya dari situ. Jadi harus benar-benar tampak berbeda, bukan plagiat gitu istilahnya kayak gitu. Itu sih etikanya gitu ya? Kurang lebih. Nah, kalau caption sendiri juga seperti itu ya, Mbak, ininya? Iya, caption juga gitu. Kalau memang kita terinspirasi dari caption akun lain di dalam atau di luar Kemdikbud, ya sertakan saja sumbernya gitu. Ini dari akun mana. Tapi kalau memang kita nggak mau menyertakan sumber, ya captionnya itu harus diolah lagi gitu. Gunakan kata-kata atau gaya bahasa sesuai dengan instansi kita kayak gitu. Baik. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan bila ada yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita dengan cakupan respect, kita akan berikan akses untuk menyalakan video dan menyalakan suaranya. Ya, ini di Q&A ada lagi dari Bapak MRD. Bagaimana trik-trik mempromosikan koleksi perpustakaan ke siswa PAUD di masa pandemi ini? Kebetulan PAUD ini binaan Dharma Wanita LPMP Sulsel. Berarti Pak Adi ini dari LPMP Sulsel nih. Jadi mempertanyakan bagaimana sih mempromosikan koleksi perpustakaan ke siswa PAUD. Mungkin Mbak Ari bisa menyampaikan, Mbak, bagaimana mempromosikan materi-materi koleksi ke siswa PAUD seperti itu di saat pandemi yang mereka otomatis tidak bisa datang ke perpustakaan. Mbak. Mungkin kita bisa buat seperti video atau vlog gitu tentang koleksi-koleksi yang kita miliki. Ada koleksi anak seperti apa, koleksi misalnya sejarah seperti apa kepada anak PAUD gitu ya. Bisa juga kita masukkan ke dalam channel YouTube gitu ya. Jadi kan anak-anak sangat tertarik gitu ya dengan video-video. Jadi tapi video itu berisi tentang koleksi perpustakaan seperti itu. Kalau di pengalaman Mbak Ari sendiri nih Mbak di perpustakaan Kemendikbud, itu di masa pandemi ini kan otomatis kan kita semuanya kan melalui digital gitu ya, peminjaman buku juga di digital. Itu antusiasnya masyarakat itu seperti apa sih Mbak? Kalau lihat di Iperpusdikbud itu kami kalau nggak salah ya udah ada 5.000 anggota gitu ya yang yang ada di Iperpusdikbud gitu. Jadi lumayan antusias ya kalau nggak salah sih. Saya lihat juga Anang kayaknya mau baca Bobo itu kayaknya kehabisan terus gitu ya. Jadi kayaknya koleksinya masih kurang gitu. Iya, mau minjem buku untuk anak, ternyata peminatnya majalah anak itu banyak sekali sebetulnya. Iya, saya juga mau pinjam buku apa gitu ya, totalnya koleksinya udah 0 aja gitu dari
berapa. Memang banyak sih yang sampaikan kepada kami kalau koleksinya masih kurang banyak untuk misalnya judul-judul tertentu yang mereka minati seperti itu. Jadi ya kalau saya pikir sih lumayan masih ya. Tinggi ya, masih tinggi ya. Iya. Dari repositori juga dari jumlah downloadnya kan udah banyak ya, udah 4 juta kalau nggak salah. Itu kan bisa gimana? 4 juta itu dari kapan tuh Mbak? Repositori download. 4 juta itu dari awal sampai sekarang ya? Iya, gitu. Gitu. Dari koleksinya 13.000. Pak, berarti jangan khawatir Pak, seperti tadi disampaikan Mbak Ari ini, saya aja mau minjem majalah Bobo di Everpusnya itu kesulitan, karena memang buku-buku bacaan untuk anak-anak itu malah jarang ya. Itu sangat tinggi ya, karena anak-anak juga WFH, bukan belajar di rumah kalau anak-anak ya, bukan work. Jadi orang tuanya pun pasti akan mencari ide-ide untuk mengisi aktivitas anak di rumah secara positif, salah satunya dengan buku. Jadi kita bisa ya tadi mempromosikan melalui media sosial misalnya, atau kalau kita punya komunitas di WA group bisa kita sampaikan nih kita ada koleksi-koleksi terbaru nih gitu, bisa dibuka di sini gitu. Jadi jangan patah semangat, intinya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ini di sini ada Mbak Ari Sulistiani, pustakawan di Kemendikbud, dan juga ada Mbak Desliana Maulipaksi atau Mbak Lian, Peran Humas Pengelola Media Sosial Kemendikbud. Ya, baik Bapak Ibu, ini siapa yang baru hadir dari Jambi nih, Pak Indra Gunawan nih, tadi wifi-nya bermasalah. Nggak apa-apa Pak, ini saya lagi di foto sama Mbak Lian, saya tahu nih. Ya, nggak apa-apa Pak, baru bergabung. Kalau Pak Indra ada yang mau ditanyakan Pak, atau berbagi pengalaman dari Jambi, seperti apa sih perpustakaan di Jambi, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi itu, promosinya seperti apa? Silakan Pak Indra, tidak usah ragu, bisa melalui Q&A ataupun di raise hand. Baik, Mbak Lian, ini tadi kan masalah foto ya di media sosial nih untuk konten-konten. Kalau menurut Mbak Lian, apakah foto itu kita harus menggunakan fotografer yang handal, yang sudah teruji sehingga fotonya menarik, atau bagaimana Mbak Lian? Kalau untuk foto ya, sebenarnya secara teknis ya, sekarang karena HP aja resolusinya sudah bagus. Lalu aplikasi buat editing foto juga sudah banyak. Jadi sebenarnya kalau memang kita punya keterbatasan SDM, nggak ada fotografer atau nggak ada teman kita yang emang punya hobi fotografi atau bisa fotografi seperti itu, bisa disiasati dengan cuma pakai HP dan kita main-main aja di aplikasi editing seperti itu. Nanti tinggal main gimana cara ngambil angle yang bagus, nah seperti itu. Nah untuk cara ngambil angle yang bagus ini juga biasanya berdasarkan pengalaman atau insting ya. Nah tipsnya kita cari aja, kita sering-sering cari referensi. Misalnya dari media sosial, akun-akun yang sering posting-posting tentang fotografi, akun-akun yang sering posting tentang buku atau perpustakaan. Nah kita terinspirasi dari situ. Kalau lagi mentok, contek aja bener-bener angle-nya. Oh dia ngambil angle seperti ini, coba seperti ini juga. Nah seperti itu. Nanti lama-lama juga terbiasa kita dengan gaya foto kita dan gaya ngedit kita itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau fotonya itu ada model Mbak, misalnya pengunjung perpustakaan nih, datang terus kita foto kan, perpustakaan otomatis ada mukanya dia, terus kita unggah di medsos perpustakaan misalnya, itu kira-kira bisa bermasalah atau enggak ya? Secara etika itu harus izin, benar, itu harus izin. Jadi emang kita kan nggak boleh langsung unggah gambar orang begitu aja ya, meskipun itu di ruang publik seperti itu. Khawatirnya nanti ada yang nggak berkenan, lalu kita kena tuntut undang-undang ITE misalnya, meskipun saya juga nggak hafal seperti apa detailnya ITE, tapi karena memang sudah ada undang-undang yang khusus spesifiknya tentang itu, jadi lebih baik kita minta izin dulu. Mbak, kalau fotonya nanti dipublikasikan di medsos atau di media promosi lain di akun kami, boleh nggak Mbak gitu? Atau minta nomornya Mbak, nanti kalau dibolehkan akan kami kirim hasil media publikasinya sebelum diposting misalnya seperti itu. Jadi kita juga supaya orang itu ngerasa dihargai, diapresiasi, jadi ada kulon nuwunnya seperti itu. Baik.
Nah, ini berikutnya nih untuk Mbak Ari ini sepertinya nih dari Mbak Febriani Rumayanti Rahman. Ini yang tadi belum jadi bertanya, akhirnya bertanya melalui Q&A. Saya mendapat arahan dari pimpinan langsung untuk membuat perpustakaan digital. Tapi saya belum punya pengalaman untuk mempersiapkan perpustakaan digital. Yang ingin saya tanyakan adalah, kira-kira untuk langkah-langkah awal persiapannya apa yang harus saya lakukan? Coba Mbak Ari, bagaimana nih Mbak Ari? Jadi dia Mbak atau Ibu Febriani ini belum ada pengalaman untuk membuat perpustakaan digital, namun ada arahan dari pimpinannya untuk membuat perpustakaan digital nih. Langkah-langkahnya seperti apa Mbak Ari? Ini Pak Amir harusnya yang jawab ya, karena kemarin waktu kami akan ada perpustakaan digital, e-Perpusdikbud atau repositori itu Pak Amir yang menginisiasinya ya. Jadi Pak Amir yang membuka jalan gitu, kemudian baru kami yang bagian-bagiannya yang kecil-kecil gitulah. Pak Amir sebenarnya yang memulainya gitu. Kalau repositori itu dulu tahun 2016 ya, pengalamannya karena kami itu kesulitan untuk menghimpun koleksi terbitan dari satker yang ada di Kemendikbud. Jadi supaya kami itu kan punya tugas atau fungsi untuk menghimpun atau untuk menjadi deposit dari terbitan di Kemendikbud. Jadi caranya yaitu salah satunya ya dengan repositori seperti itu. Tapi kalau untuk mulainya Pak Amir sih yang lebih tahu detailnya seperti apa gitu. Mungkin Mbak Febri nanti bisa tanya langsung ke Pak Amir. Mungkin Mbak Ibu Febriani ini bisa menginformasikan mungkin dari UPT mana misalnya, jadi nanti bisa kita infokan kembali dari tim perpustakaan. Yang jelas sih memang perpustakaan digital sih untuk era sekarang memang sangat dibutuhkan memang, jadi sangat bisa dipahami mengapa pimpinan dari Ibu Febri ini meminta untuk membuat perpustakaan digital. Jadi memang koleksi-koleksi kita tuh harus digitalisasi. Kita harus membuat masyarakat itu mudah untuk mengakses perpustakaan. Mungkin Ibu Febri sementara kita tampung dulu untuk langkah-langkahnya, nanti akan bisa dijelaskan oleh tim perpustakaan yang lain. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, ini ada yang raise hand dari Bapak Henry Putra LPMP Kepri. Ya, Bapak Henry, silakan di unmute dan nyalakan videonya agar yang lain bisa melihat Pak Henry. Iya. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Henry, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Mau tanya aja sedikit Mas. Memang kalau untuk di LPMP Kepri, pustaka kita kan masih baru ya, masih kita LPMP tahun 2013, 2018 itu kita baru mencoba untuk membuat perpustakaan ya. Namun kita di sini kita sudah bekerja sama dengan Pustaka Provinsi dengan meminjam buku-buku yang ada, koleksi buku yang ada di provinsi dalam jangka waktu beberapa bulan gitu kan. Seperti untuk promosi tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwasannya ada berbentuk pertelan-pertelan ya. Yang diberikan misalnya kepada pengunjung atau siapa yang datang ke pustaka. Yang mau saya tanyakan, kira-kira
memang di anggaran pustaka kita kan ada itu gitu kan. Nah, biasanya kalau dari Kemendikbud itu diperolehnya dari mana gitu, ada sponsor atau gimana itu Pak? Oh. Baik. Souvenir maksudnya souvenir. Buat yang tadi hadiah kepada ini ya Pak ya. Iya. Ada sponsor biasanya. Kalau ada sponsor biasanya kita mengajukan kemana atau gimana caranya. Mohon sharing aja Pak, sharing aja sebetulnya. Ya, ini Pak Henry posisi di kantor Pak. LPMP, iya LPMP di kantor. Kan posisi di kantor berarti ya Pak, nggak di rumah berarti ya? Iya di kantor ya Mas. Baik. Siap. Oke, coba di Mbak Lian dulu deh. Kalau kita kalau di medsos kan giveaway ya. Kalau giveaway itu dari mana sih souvenir itu Mbak? Dari mana souvenir itu? Ada Pertama, sponsorkah atau apa gitu? Oke, pertama kalau di BKHM ya, kami menganggarkan jadi sebenarnya setiap bulan itu ada aktivasi kuis atau giveaway. Tapi untuk beberapa bulan ini memang kami sempat kosong karena beberapa kesibukan. Jadi itu untuk souvenirnya kami menganggarkan untuk bikin souvenir untuk hadiah giveaway itu. Dan hadiah kuis atau giveaway di medsos kalau akun Kemdikbud tidak pernah seperti akun-akun instansi lain yang hadiahnya HP, laptop, atau uang berjuta-juta itu tidak pernah. Jadi yang memang kami anggarkan itu souvenirnya seperti tumbler, kaos, gantungan kunci. Jadi barang-barang souvenir yang memang itu ciri khasnya Kemendikbud seperti itu. Apalagi di medsos kita sudah punya ikon khusus sahabat Dikbud seperti itu. Nah, ikon itulah yang akan nanti mewarnai souvenir-souvenir seperti itu. Itu yang pertama. Jadi memang dianggarkan khusus dari BKHM untuk souvenir sebagai hadiah-hadiah di medsos. Lalu yang kedua, ketika souvenir itu stoknya habis atau kami belum bikin lagi, kami kolaborasi dengan satker lain. Jadi beberapa kali pernah kolaborasi dulu dengan Pusbang Film, Pusat Pengembangan Perfilman. Pusbang Film ngasih hadiah berupa tiket nonton gratis. Nah, seperti itu. Tapi kuisnya di akun Kemdikbud yang juga diposting ulang di akun Pusbang Film. Lalu pernah juga kolaborasi dengan Balitbank. Balitbank menyediakan hadiah berupa buku, seperti itu. Kolaborasi juga dengan KBN, Komite Buku Nasional. KBN itu kan di bawah Kemdikbud juga, dibina sama Badan Bahasa juga. Jadi dari KBN itu ngasih buku ke pengelola medsos Kemdikbud, lalu kita yang mengelola kuisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kolaborasi juga dengan satker-satker lain. Mereka punya apa? Ada yang punya goodie bag. Oke, punya goodie bag. Nanti dari goodie bagnya diisi tumbler dari BKHM, kaos dari Pusbang Film, terus tiket film dari Pusbang Film, lalu buku dari Balitbank. Jadi pas orang dikirim tuh, wah mereka udah dapat satu paket gitu, dan semuanya asli souvenir Kemdikbud, dan itu jadi suatu kebanggaan tersendiri kayak gitu. Jadi follower kita itu nggak neko-neko butuh hadiah yang mahal-mahal, yang tinggi-tinggi, tapi apresiasi kecil seperti itu juga sudah membuat mereka merasa dihargai kayak gitu. Jadi memang tidak perlu mewah ya Mbak Lian ya, seperti tidak perlu mewah, yang penting ini salah satu apresiasi aja kepada follower-follower nih yang aktif melihat dan berkomentar di akun-akun kita, seperti itu sih Pak. Dan betul seperti disampaikan Mbak Lian tadi, memang kita bisa menganggarkan itu sendiri, baik di pengadaan kita sendiri di unit masing-masing, mungkin di Bapak di LPMP Kepri misalnya, atau bisa juga yang tadi seperti disampaikan Mbak Lian, kita bisa berkolaborasi. Misalnya di Kepulauan Riau ini, Bapak ada kolaborasi dengan UPT lain, misalnya di sana, buku-buku misalnya, atau cita-cita dongeng dari Balai Bahasa, misalnya seperti itu bisa dijadikan salah satu souvenir atau hadiah itu. Yang penting saat kita menjanjikan ini ada hadiahnya, itu dapat terkirim gitu sih sebetulnya. Kadang follower suka kepo, Min hadiahnya apa Min? Ya, kita jawab aja souvenir menarik. Nah, iya, jadi kita rahasiakan aja ya Mbak Lian ya. Tapi dari Mbak Lian sampaikan misalnya kaos, ada tulisannya misalnya Perpustakaan LPMP Kepri misalnya. Saat orang itu memakainya kan jadi ajang promosi kita juga jadinya. Belakangnya misalnya nama akun atau nama akun media sosialnya. Bisa jadi ajang promosi yang berkesinambungan jadinya Pak. Iya, betul. Mungkin Pak Henry.
Ada lagi atau dari Mbak Ari ada mau nambahkan Mbak Ari? Kalau souvenir ya sama ya, di perpustakaan kami sebagai bentuk promosi juga itu dianggarkan setiap tahunnya seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam, bisa misalnya kalau di kaos atau di apa, jadi ada hubungannya dengan perpustakaan gitu, misalnya kantong buku gitu, kalau dulu ya ada kantong buku, terus misalnya juga ada koleksi juga bisa, atau kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan seperti itu. Waktu festival Perpusdikbud juga kita mengeluarkan souvenir seperti kaos, terus tas itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di festival Perpusdikbud tuh apa aja ada di situ gitu. Ya. Baik, seperti itu Pak Henry. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Henry? Oke Mas. Terima kasih Mas. Siap, terima kasih Pak Henry dari LPMP Kepulauan. Oke. Ini kita bergeser lagi ke Q&A. Ada Ibu Ferawati Aluru. Izin bertanya, perpustakaan LPMP kami bukunya banyak, sudah tidak up to date. Kalaupun ada yang bagus, itu pun hanya sangat sedikit, kurang dari 100 buku dan minim pengunjung. Rencana besok saya sebagai pengelola perpustakaan LPMP akan ke 1 atau 2 sekolah dasar untuk memperbaiki perpustakaan kami dengan menjadi perpustakaan keliling seadanya. Walaupun buku yang cocok untuk anak SD hanya ada 5 judul buku yang khusus untuk anak SD, intinya action aja dulu sampai cari buku apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah. Pertanyaannya, kira-kira langkah awal promosi gimana yang cocok kira sekarang, bukan hanya sebatas semangat aja. Terima kasih. Baik, mungkin di Mbak Ari ini, Ibu Ferawati ini stok bukunya terbatas, otomatis kan memang kalau misalnya untuk menambah itu antara kita mendapat istilahnya kiriman buku ya Mbak Arya, atau kita memang mengadakan sendiri. Nah ini ingin mempromosikannya dengan semacam perpustakaan keliling dari sekolah ke sekolah. Itu seperti apa nih Mbak Ari? Strateginya bisa dibilang seperti itu? Kira-kira langkah awal promosi yang cocok itu gimana sih, apalagi di era pandemi, balik lagi di era pandemi dan juga di era digital. Seperti apa Mbak? Oke, seperti materi saat ini ya, jadi promosinya melalui media sosial gitu, itu lumayan efektif, jadi tidak memerlukan banyak biaya, tapi sebarannya luas gitu ya, bisa kemana saja gitu. Nah, mengenai buku, mungkin Ibu untuk menambahan bisa ke Badan Bahasa ya, mereka banyak punya judul cerita rakyat gitu, atau ke penerbit juga mereka biasanya ada untuk sumbangan buku gitu. Kemudian untuk promosinya bisa misalnya antar teman melalui WA gitu. Jadi promosikan perpustakaannya, ajak mereka untuk datang ke perpustakaan, atau misalnya untuk melihat kegiatan perpustakaannya bisa lewat foto-foto atau misalnya vlog gitu. Jadi ya sekarang sih mungkin diusahakan dulu gitu ya, supaya mereka kenal dulu, baru nanti kalau misalnya sudah kenal kita bisa lebih jauh lagi untuk melakukan promosi seperti itu. Seperti LPMP Jakarta itu mereka aktif ya sebelum masa pandemi itu untuk melakukan seperti dongeng ke sekolah-sekolah gitu ya, ada beberapa sekolah. Nah itu disambut baik dengan sekolah gitu, jadi mungkin awalnya misalnya 1-2 sekolah, setelah berjalan jadi bertambah lagi seperti itu. Mungkin Ibu bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan cara Ibu seperti apa supaya menarik. Nah, setelah misalnya ada sambutan dari sekolah, Ibu bisa sampaikan kepada pimpinan, ini ada sambutan baik dari sekolah, mungkin supaya bisa ada dukungan dari pimpinan seperti itu. Seperti Bu Ferawati, memang sebetulnya sih strategi
kita datang ke sekolah-sekolah itu salah satu strategi yang baik juga ya Mbak Ari ya. Jadi dengan cara itu kita juga bisa meningkatkan minat baca kepada siswa-siswa sekolah SD. Kalau tadi kan didatangi yang SD-SD ya. Jadi memang itu sangat baik sih Bu inisiatif seperti itu. Jadi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh perpustakaan LPMP Ibu, tapi semangat dari pengelola perpustakaannya sangat tinggi, itu kami sangat mengapresiasi luar biasa. Ini juga ada masukan di kolom chat dari Bapak Sumadiono LPMP NTB. Untuk mempromosikan perpustakaan kita perlu ada kerjasama dengan petugas perpus sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di sekitar kantor kita. Kita sering dengan mereka tentang koleksi buku kita, saling melengkapi kebutuhan buku yang mereka gunakan. Sehingga buku yang mereka cari kalau tidak ada di sekolah atau perguruan tinggi LPMP tersedia. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada di LPMP, di sekolah ataupun perguruan tinggi, buku itu ada, jadi bisa saling melengkapi. Ya, terima kasih sekali masukannya Pak Sumadiono. Betul, kolaborasi memang sangat penting. Itulah di perpustakaan kita apa sih Mbak, yang repositori itu ya, repositori ya Mbak Arya, yang kita bisa melihat koleksi perpustakaan UPT ya. Iya. Ya Bapak, di repositori perpustakaan kita itu memang itu bisa tahu nih saat ada butuh buku ini ternyata tidak ada di satu perpustakaan, kita bisa melihat apakah perpustakaan lain itu memiliki. Ya, terima kasih sekali Pak Sumadiono masukannya. Nah ini Mbak Ari, ini ada lagi tentang perpustakaan digital lagi nih Mbak Ari ini dari Ibu Irmawati dan Pak Radesman dari LPMP Riau. Kalau Pak Radesman, apa saja persyaratan untuk menjadikan perpustakaan kami menjadi perpustakaan digital? Lalu kalau Ibu Irmawati, saya mau nanya, apakah dengan perpus digital, buku-buku di perpus kami dapat dibaca oleh pemustaka, seperti yang terlihat pada aplikasi komik dan novel yang banyak lagi tren di smartphone? Mbak Ari, jadi satu ini pertanyaannya, pertama masalah persyaratan, gitu. Yang kedua adalah kalau perpus digital itu apakah buku-buku di koleksi perpustakaan itu bisa dibaca oleh pemustaka seperti yang ada di smartphone yang sekarang lagi trending sekarang. Gimana Mbak Ari? Kalau buku-buku seperti tadi Bubu itu kan kita kerjasama atau kita koleksi lalu kita seperti kita unggah atau bagaimana Mbak Ari? Kita kerjasama, jadi untuk mendapatkan koleksi itu kita, jadi kalau setiap koleksi itu kan ada pengadaan. Seperti itu, cuman ini koleksinya kan digital ya. Kalau misalnya yang di Bobo itu kita kerjasama dengan Gramedia itu untuk Perpusdikbud, itu untuk koleksi yang diterbitkan oleh di luar Kemendikbud, jadi penerbit swasta seperti Gramedia atau misalnya Mizan dan lain sebagainya. Kalau repositori sama itu bentuknya digital, tapi itu terbitan dari Kemendikbud seperti itu. Nah, untuk menjadikan perpustakaannya digital, untuk repositori itu bisa langsung diajukan ke perpustakaan Kemendikbud. Tapi kalau untuk koleksi yang terbitan dari luar, yaitu ada kerjasama dengan pihak luar gitu, seperti Gramedia seperti itu. Kalau kerjasama gitu apakah selalu berbayar atau bisa tidak berbayar juga Mbak Ari? Biasanya sih berbayar ya. Bayar ya, tapi kalau tadi ada program CSR itu bisa juga ya, kalau misalnya ada yang mau sumbang buku misalnya itu kan bisa juga. Baik, seperti itu. Kalau persyaratan digital tadi Mbak Ari apakah bisa terjawab? Mungkin harus kerjasama juga dengan Pusdatin ya. Jadi untuk sumber dayanya seperti apa namanya itu? Kayak server ya, server seperti itu. Gitu. Baik, nanti mungkin Bapak Ibu terkait perpustakaan digital mungkin kita akan kupas lebih dalam mungkin di kesempatan lain. Jadi kita akan fokus dulu nih masalah mempromosikan perpustakaan kita nih di era sekarang. Era sekarang ini ya era digital sebetulnya, namun ada tambahan era
sekarang ini ada masa pandemi seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta webinar ini? Silakan bisa melalui fitur Q&A atau raise hand. Baik, Balian, kalau misalnya media sosial itu kan sebetulnya komentar-komentar itu nggak bisa kita tahan ya Mbak Lian ya. Nah, menurut Mbak Lian bagaimana sebuah instansi? Apakah komentar beberapa instansi itu ada yang kalau posting komentarnya dimatikan, gitu? Itu pandangan Mbak Lian gimana itu pertama? Lalu yang kedua, kalau ada yang berkomentar tidak baik, gitu, nah itu atau tidak berhubungan bahkan misalnya postingan perpustakaan Kemendikbud ternyata ada yang mengomentari masalah UN misalnya. Itu menurut Mbak Lian gimana nih? Oke, Mas Anang. Kalau akun publik ya, apalagi akun atas nama pemerintah, instansi pemerintah, itu kalau kami pengelola media sosial Kemendikbud melihatnya memang akun itu harus dibuka kolom komentarnya, jadi tidak boleh ditutup. Memang kita akui kita pernah menemukan adanya satu akun pemerintah yang kolom komentarnya ditutup, jadi mereka cuma kerjaannya posting doang, tapi tidak menerima komentar dan tidak membalas komentar seperti itu. Nah intinya media sosial ini kan interaksi ya, harus ada interaksi antara pengelola atau kita sebagai perwakilan pemerintah dengan masyarakat. Nah kalau bikin media sosial cuma buat publikasi informasi tanpa ada interaksi itu jadi gimana ya? Jadi kayak kesannya instansinya tertutup seperti itu. Jadi kalau bisa dibuka, selalu dibuka kolom komentar. Nggak dibales nggak apa-apa, atau kita bales seadanya karena memang tidak semua komen harus kita bales kayak gitu. Tapi jangan menutup kolom komentar karena ini adalah akun publik. Sebagaimanapun diserangnya instansi kita atau menterinya diserang atau adminnya diserang, itu kolom komentar kalau bisa tetap dibuka. Pernah kok waktu kita ujian nasional akun Kemdikbud itu satu hari mendapat komentar lebih dari 35.000. Itu dalam satu postingan. Dalam satu postingan 35.000 komen yang isinya anak-anak ngomel-ngomel karena UN-nya HOTS. Nah, kita nggak menutup kolom komentar gitu. Jadi anak-anak yang ngeluh kita jawab semampu kita gitu. Tapi kan nggak semua komentar itu bisa kita balas kayak gitu. Lalu kedua tadi komentar yang sifatnya kasar atau apa ya nggak baik gitu ya, nggak sopan. Biasanya sama admin Kemdikbud itu kita kasih edukasi, kita tegur dengan baik-baik. Biasanya kalau seperti itu, kalau udah ditegur sama admin Kemdikbud, netizen lain ikut nyerang dia gitu. Jadi kita nggak perlu nyerang, kita main cantik mancing aja. Ya, mancing aja. Iya gitu, kita komentarin dengan baik. Halo Kak, bisakah berkomentar dengan baik dan sopan? Nah seperti itu. Kalau kita udah komentar kayak gitu, ntar biasanya mau followers lain dilihat. Nah nanti malah followers lain yang ikut ngasih edukasi. Itu kalau followersnya baik juga ya. Tapi kalau ada yang baper juga, jangan gitu dong lu, ini kan akun pemerintah, ngomong yang benar. Nah kayak gitu. Jadi justru itu tadi saya bilang ada ruang diskusi, ada interaksi antar follower atau dengan admin seperti itu gunanya media sosial gitu. Kita berinteraksi di dunia maya seperti itu kayak gitu. Tapi pernah kepancing nggak Mbak Lian sebagai pengelola media sosial? Kepancing secara emosi enggak ya, tapi saya mencoba mengikuti gaya bahasa orang yang tampaknya emosi gitu. Pernah waktu itu kita menjawab ada anak yang agak marah-marah terus caps lock-nya jebol. Dijawab dengan huruf kapital, dia berkomentar dengan huruf kapital semua. Jadi kita balas juga dengan huruf kapital semua. Mungkin orang kalau ngebaca, kok adminnya ikutan marah, padahal enggak, kita ngetik juga sambil senyum-senyum gitu teman-teman juga. Tapi meskipun kita menggunakan huruf kapital, itu untuk mengimbangi anak yang tadi menggunakan huruf kapital pertama. Dan kedua, bahasa yang kita gunakan meskipun itu hurufnya kapital semua, tetap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita pakai tanda titik dan koma dengan baik, kita menyapa dengan baik, kalimat dan kata-katanya juga baik. Cuma bedanya nih kapital semua, itu aja. Nah, karena kita menjawab kayak gitu ya tadi yang saya bilang, orang-orang jadi malah
pada negor si anak itu, lu kalau komen yang baik dong, caps lock lu jebol lu, kayak gitu. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Nah itu salah satu yang kita ikutin gaya bahasanya sih, seperti itu. Nah ini berarti buat masukan Bapak Ibu sekalian ini di UPT, nanti misalnya kita mempromosikan perpustakaan kita, misalnya perpustakaan LPMP Kepri misalnya, dari mempromosikan, ternyata tiba-tiba ada yang berkomentar, perpustakaan itu nggak lengkap nih, gini, atau petugasnya nggak ramah nih. Nah itu kita harus bisa menyikapi dengan kepala dingin dan hati tetap dingin ya Mbak Lian ya. Menjawabnya dengan misalnya, oh begitu, mohon maaf, misalnya seperti kita. Jadi jangan alergi untuk meminta maaf seperti itu ya Mbak Lian ya. Iya betul, setuju. Jadi memang promosi ini selain kita mempromosikan, runtutan di belakangnya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mempromosikan sesuatu, tapi ternyata setelah orang-orang itu tertarik datang ke perpustakaan kita, ternyata pelayanannya tidak baik atau tidak seperti itu. Memang harus diperhatikan. Jadi apa yang dipromosikan, kondisinya paling tidak jangan membuat orang kecewa saat orang itu sudah kena promosi kita, seperti itu. Betul. Bapak Ibu, nggak boleh bohong. Betul, nggak boleh bohong kita. Bapak Ibu masih ingin bertanya, kalau masih kami berikan waktu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu di ringkas.kemdikbud.go.id presensi pustaka 17 angka 17 SEP. Ada di kolom chat, silakan diisi dengan lengkap, nanti akan dikirimkan sertifikat elektronik melalui ponsel yang ada di daftar hadir Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan minta kepada kedua narasumber kita untuk pernyataan penutup atau closing statement. Oh sebentar, ada pertanyaan satu lagi Bapak Ibu nih dari Bapak atau Ibu Rante Sapan. Yang terhormat para narasumber, saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa eksemplar koleksi buku di perpustakaan Kemendikbud? Ini untuk Mbak Ari, ada berapa eksemplar koleksi buku di perpustakaan Kemendikbud? Yang kedua, ada 3 tahapan bekerja di perpustakaan: pengadaan, pengolahan, dan pelayanan di era digital ini. Mohon izin dapat sharing informasi. Yang ketiga, seandainya buku-buku koleksi sudah rusak, banyak kutu-kutu, bagaimana mengatasinya? Apakah ada ruang fumigasi? Terima kasih. Ini Ibu Rante Sapat ini dari KMIU. Mungkin Mbak Ari bisa bertanya, kalau Mbak Lian bisa menjawab tentang keperpustakaan ini, Mbak Lian. Baik, Mbak Ari. Kalau gitu kami persilakan Mbak Ari. Baik, tadi jumlah koleksi perpustakaan Kemdikbud itu kurang lebih 39.000. Itu terdiri dari koleksi buku, kemudian ada audiovisual. Kalau untuk jurnal itu beda lagi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk buku itu ada kurang lebih 39.000. Nah untuk koleksi yang rusak itu dulu kami, karena mungkin masih sedikit ya koleksi yang rusaknya, kami sebisa mungkin memperbaiki sendiri dengan alat-alat yang seadanya, misalnya selatif, lem, atau ada juga stapler gitu. Tapi semakin kesini karena sudah terlalu banyak, jadi kami weeding kalau untuk koleksi yang rusak gitu. Jadi kita tarik koleksinya, terus kita inventaris gitu ya, judul-judulnya apa saja. Kemudian dari database di Slim itu kami hapus dari judulnya, dari eksemplarnya itu kami hapus seperti itu. Nah untuk apa tadi yang terakhir? Salah buku-buku yang rusak, lalu ada 3 tahapan bekerja di perpustakaan: pengadaan, pengolahan, dan pelayanan di era digital ini. Ada informasinya.
Lalu jumlah buku koleksi perpustakaan ada 3 itu. Ya, itu tadi sudah terjawab ya. Jadi koleksinya 39.000 untuk koleksi buku. Kalau koleksi audiovisual kurang lebih ada 5.000, dan ada koleksi jurnal. Untuk tadi fumigasi ya, tentang fumigasi di perpustakaan Kemendikbud itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kita nggak melakukan sendiri untuk fumigasinya. Itu setahun itu kita melakukan 2 kali fumigasi. Jadi semua koleksi dikumpulkan dalam satu ruangan gitu ya, terus kayak seperti dibungkus seperti itu, terus ada obatnya yang diletakkan di antara koleksi-koleksi tersebut, didiamkan selama 3 hari, dan itu perpustakaan tutup sama sekali, jadi nggak boleh ada orang yang ada di perpustakaan, karena itu sangat beracun ya, prosesnya itu. Jadi setelah 3 hari, jadi kan ada gasnya gitu ya dari hasil selama 3 hari itu ada kayak seperti gas gitu, itu dibuang ke luar gitu. Nah itu biasanya kita melakukannya dari hari Jumat, dimulai dari hari Jumat. Nah gas dibuang itu pada hari Minggu, jadi memang karyawan tidak ada ya, insya Allah tidak ada di sekitar perpustakaan Kemendikbud seperti itu. Itu juga bahkan hari Seninnya itu kadang-kadang masih ada residunya gitu, jadi masih ada bau-bau kimia dari proses fumigasi seperti itu. Dan setiap tahun jadi dianggarkan gitu ya. Jadi ada jadwal untuk pemeliharaan itu ya Mbak Ari ya. Ya, mohon maaf Pak Rantai Sapan, tadi saya panggil Ibu ya, ternyata Bapak nih, ada kan klarifikasinya nih Bapak. Mohon maaf Pak Rantai Sapan. Silakan Bapak untuk mengisi daftar hadirnya di tautan yang ada di kolom chat ya Bapak ya. Baik Mbak Ari, ini ternyata Mbak Lian lagi terputus seperti gangguan sinyal. Ini di Q&A ada lagi pertanyaan nih Mbak Ari. Dari Ibu Meyasa lagi nih, kalau untuk perpustakaan digital, mohon maaf kami belum mampu Bu karena harus di-scan. Jadi lebih baik ikut mempromosikan perpus digital yang sudah ada, seperti milik Perpusnas, Perpusdikbud, dan sebagainya. Namun hal yang kurang berkenan, koleksi kami kebanyakan buku psikologi, sehingga terkesan berat karena pengadaan kemarin bukan saya menyusun kebutuhan pustakanya. Bagaimana yang mempromosikan koleksi yang jauh dari sasaran tembak? Ini Bu Meyasa tadi dari mana ya, UPT apa ya, saya lupa nih. Mungkin gimana Mbak Ari ini? Jadi koleksi yang dimiliki sebetulnya tidak sesuai dengan, dari LPMP Papua Barat. Terima kasih Bu Meyasa. Koleksi yang dimiliki itu tidak sesuai dengan sasaran stakeholder yang dimiliki oleh instansi terkait gitu Mbak Ari. Jadi kalau saya nggak salah di perpustakaan Dikbud kan selalu minta ini ya, masukan dari pemustaka apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi kondisinya kebanyakan koleksinya tuh buku psikologi nih, jadi kesannya berat banget. Cara promosi ini bagaimana nih Mbak Ari ya? Ya mungkin berarti harus ke pemustaka yang membutuhkan koleksi tentang psikologi gitu. Bisa mahasiswa atau bisa mungkin ke lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang psikologi seperti itu. Gitu, Mas Anang. Ya, baik. Begitu, jadi mungkin Ibu, jadi memang walaupun tidak sesuai dengan stakeholder dari LPMP Papua Barat, ya, mungkin kita bisa promosikan ke perguruan tinggi mungkin Mbak Ari juga ya, karena terkait dan yang pasti bisa diusulkan ke pimpinannya untuk pengadaan bukunya mungkin yang sesuai dengan kebutuhan yang ada oleh pemustaka dari LPMP tersebut. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu nih, kebutuhan kita itu sebetulnya buku-buku terkait ini seperti itu mungkin Ibu. Kalau misalnya memang dari pimpinan sendiri terbuka dan kita jelaskan dasar-dasarnya, atau seperti perpustakaan Dikbud itu menggunakan apa ya Mbak ya, kuesioner atau melalui online atau apa ya untuk
masukan dari pemustaka masalah buku yang dibutuhkan? Iya, jadi kita punya buat seperti link gitu ya untuk pemustaka mengisi usulan koleksi gitu. Bisa tentang temanya atau tentang judul bukunya langsung juga bisa. Dan sebelum ada proses pengadaan gitu ya, awal-awal tahun kami akan melakukan kegiatan seperti tadi kan ada usulan dari UPT. Jadi kita mengirimkan surat untuk agar UPT atau Satker itu mengirimkan usulan buku, baik itu judul, tema, atau misalnya bentuk koleksinya seperti audiovisual atau misalnya tentang jurnal, itu bisa diusulkan ke kami gitu. Nanti kami himpun, tapi kami seleksi lagi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pemustaka kami seperti itu. Oh ya, tadi satu lagi mungkin Mas Anang, kalau misalnya di luar dari kan kita pendidikan gitu ya, ini tentang psikologi, apakah nanti tidak ada pertanyaan dari auditor gitu ya, kok ini melenceng dengan Tusinya ya? Gitu, seperti itu. Itu berarti bisa jadi bahan masukan juga nih buat saat bicara dengan pimpinan nih. Kalau kita ini psikologi terus nih, nanti auditor nggak nanya kenapa ini. Apalagi kalau misalnya tidak ada dasar usulan-usulan dari pemustaka seperti itu. Kecuali kalau pemustaka memang di lingkungan FMP itu memang banyak, misalnya perguruan tinggi jurusan psikologi misalnya, atau memang banyak kebutuhan itu dan itu diusulkan, mungkin bisa menjadi alasan. Tapi kalau misalnya tidak, itu bisa jadi salah satu dasar ke pimpinan, mengusulkan ke pimpinan seperti itu. Baik, selamat bergabung kembali Bu Lian. Tadi hilang ya, sekarang beda posisi sepertinya Bu Lian. Iya, maaf, nyari yang ada pohon mangganya biar dapat sinyal. Baik, ini Mbak Ari, ini ada satu lagi dari Ibu Nurul Wahidah Nasution. Apakah ada masa waktu buku perpustakaan? Misal ada buku terbitan tahun 80 sampai 90-an, bagaimana cara pengelolaannya? Ini mungkin agak di luar konteks kita promosi ya, cuman mungkin misalnya Mbak Ari bisa menyampaikan bagaimana cara mengelola buku-buku yang sudah lama nih, terbitan 80-an atau 90-an. Apakah ada masa waktunya nih untuk buku itu? Silakan Mbak Ari. Oke. Jadi ini tugas pustakawan ya, kami di perpustakaan itu ada namanya istilahnya penyiangan gitu. Jadi kami pilih-pilih buku yang kira-kira sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, seperti buku komputer atau tentang teknologi gitu ya, itu kan cepat sekali ya berubahnya. Nah, itu tugas pustakawan untuk memilih untuk dijadikan koleksi yang di-weeding atau ditarik dari koleksi perpustakaan. Jadi tergantung sih, kalau misalnya bukunya tentang sejarah itu kan biasanya ini ya panjang waktunya, atau buku tentang apa gitu ada yang emang masanya nggak terbatas gitu misalnya mungkin, atau ada juga koleksi yang misalnya sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi, misalnya untuk diangkat aja kertasnya sudah tidak bisa, jadi copot gitu ya. Nah, itu udah bukan tugas kita sih kalau seperti itu. Kalau misalnya bukunya penting untuk tetap dilestarikan, tapi kita nggak punya sumber daya untuk merawatnya. Nah, seperti itu. Jadi ya tugasnya pustakawan untuk memilah buku mana yang masih bisa di-keep atau buku mana yang harus ditarik dari koleksi perpustakaan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ari. Terakhir untuk Mbak Lian, ada yang nitip pertanyaan nih, gimana sih gaya bahasa untuk media sosial perpustakaan nih? Karena perpustakaan itu pasti kan target audiensnya itu tidak hanya siswa misalnya, atau orang tua atau guru spesifik aja, tapi benar-benar luas nih. Gaya bahasanya sebaiknya gimana? Apakah resmi atau gimana nih Mbak Lian? Kalau untuk bahasa ya,
kita tetap berpedoman pada, karena kita di instansi yang punya badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Jadi beban moral kita untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik itu lebih berat mungkin dibanding instansi lain gitu. Jadi biasanya kalau di akun Kemdikbud itu kita menggunakan untuk bentuknya misalnya pengumuman resmi seperti itu, memang kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau untuk bahasa menyapa atau menjawab followers itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik meskipun belum tentu benar. Jadi bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu bahasa Indonesia yang benar, tapi bahasa Indonesia yang benar itu pasti bahasa Indonesia yang baik. Nah, contohnya gimana ngebedainnya? Kalau bahasa Indonesia yang benar itu sudah pasti tata bahasanya, lalu pilihan katanya, titik koma segala macam itu sudah sesuai dengan peraturan baku bahasa Indonesia formalnya seperti apa. Tapi kalau bahasa Indonesia yang itu yang benar ya tadi ya. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik, kadangkala tata bahasanya tidak perlu kaku, tapi tetap kita sesuai dengan etika atau kesopanan seperti itu. Misalnya, halo sahabat Dikbud gitu kan. Kalau pakai halo, kalau buat kepimpinan kita itu nggak cocok kan. Tapi kalau untuk ke followers kan cocok-cocok aja gitu. Nah, bagaimana supaya bahasa Indonesianya tetap baik, tetap benar? Kita pakai tanda koma. Halo, koma, sahabat Dikbud. Atau selamat pagi, koma, sahabat Dikbud. Jadi tetap pemakaian tata bahasa kita perhatikan. Tapi kalau untuk menjawab followers, kita pakai bahasa Indonesia yang baik aja, meskipun memang tidak benar. Contohnya misalnya penggunaan untuk nah, loh, deh. Nah, seperti itu kan sebenarnya secara bahasa Indonesia mungkin belum ada di KBBI mungkin kan, tapi kita masih boleh menggunakannya karena itu masih bisa dianggap sopan. Coba deh dicek websitenya, apakah ada informasi yang belum dibaca, silakan dibaca lagi ya. Nah, seperti itu, kayak gitu. Siap. Yang jelas juga tetap sopan santun itu dan etika harus dijaga sekali ya Mbak Dian ya. Sama kayak tadi huruf kapital, meskipun pakai huruf kapital, tapi sebenarnya kita bahasa Indonesianya baik. Tapi meskipun itu juga nggak benar kayak gitu penulisan bahasa Indonesia. Jadi caps lock tadi itu lebih ke arah mengedukasi si komentator tadi ya. Jadi dia menggunakan caps lock. Ini loh kalau dikasih caps lock nggak enak kan bacanya gitu lah lebih ya. Terus kita juga bercanda kok, jadi di balasan selanjutnya kita bilang, oh iya caps lock admin kepencet. Nah, kita bisa ngeles kayak gitu sambil bercanda. Nanti teman-teman yang followers juga bakal nimpalin, admin bisa aja nih, nah kayak gitu. Jadi gaya bahasanya disesuaikan saja dengan followers seperti apa, tapi tetap kaidahnya bahasa Indonesia yang baik kayak gitu. Ya. Oke, ini terakhir satu lagi nih Mbak Aris, karena waktu kita sudah mepet sekali nih di Q&A dari LPMPDI ini memastikan berarti setelah kita menemukan ada buku-buku yang rusak, boleh dihapus dari data SLINS ya Mbak ya? Boleh banget. Boleh apa harus Mbak jadinya? Harus kali ya, daripada karena kan koleksi kita bertambah terus ya. Kalau misalnya ada buku rusak yang ada di situ kan, jadi ruangnya jadi jadi lebih terbatas gitu untuk penambahan koleksi lain gitu. Kemudian jadi ada satu lagi, kalau misalnya untuk penghapusan koleksi itu ada berita acaranya gitu. Jadi nggak sembarangan main hapus terus misalnya dibuang atau seperti apa, kan karena itu milik negara ya. Jadi mungkin ada berhubungan juga dengan BHMN ya kalau nggak salah ya, apa BMN ya. Ya seperti itu. Jadi kalau ada buku yang akan dihapus, biasanya dikumpulin dulu gitu ya, sampai berapa banyak. Nah kita berhubungan dengan pihak BMN untuk penghapusan buku tersebut. Itu juga kalau nggak salah sih prosesnya lama ya untuk penghapusan buku atau koleksi itu. Karena mungkin harus dinilai dulu ini berapa nilai nominalnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ari. Untuk Bapak Ibu sekalian, menarik diskusi kita pada siang ini. Cuma memang waktu kita sudah terbatas nih, sudah menjelang jam 12 siang waktu Indonesia Barat, jam 2 siang waktu Indonesia Timur, dan jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Mas Anang, ada satu lagi tambahan tadi
kita bisa lihat juga koleksi itu peminatnya masih banyak nggak. Jadi di buku kan biasanya ada ini ya, ada tanggal kembali. Nah itu bisa dilihat nih banyak nggak yang minjem. Kalau misalnya kalau banyak yang minjem, mungkin kita sebisa mungkin kalau nggak rusak-rusak banget kita perbaiki dulu sementara gitu ya, sambil mungkin kita nanti adakan lagi ya. Beli lagi buku tersebut dengan judul yang sama. Jadi kalau buku itu peminatnya masih sangat tinggi, bisa mungkin kita perawatannya itu sangat diutamakan gitu ya Mbak Ari ya. Kalaupun misalnya memang sudah tidak termaafkan lagi untuk kerusakannya, kita bisa melakukan pengadaan baru lagi seperti itu. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Mbak Lian mau ada closing statement nih, biar kayak di TV-TV kita pakai closing statement. Silakan Mbak Lian. Kayak mata Najwa ya. Kalau dari saya sih mungkin mewakili teman-teman pengelola medsos juga di Kemdikbud, buat teman-teman jangan takut untuk bermain media sosial, bermain atas nama instansi, akan selalu ada yang pertama gitu untuk sesuatu gitu. Jadi media sosial ini kita anggap saja sebagai peluang untuk kita menjadi lebih dekat dengan masyarakat, peluang untuk kita promosi apa saja sih yang sudah dilakukan kita sebagai bagian dari pemerintah. Nah seperti itu, jadi dilihatnya sebagai peluang aja. Dan jangan takut juga untuk sendiri, karena Kemdikbud ini adalah lembaga yang besar dan kita bisa saling ngedukung satu sama lain, kolaborasi gitu. Itu aja sih. Dan mungkin jangan takut karena usia ya Mbak ya, karena kan kadang-kadang kan ini usianya udah segini nih nggak pantas nih main media sosial. Sebetulnya media sosial kan miliknya semua usia begitu ya Mbak Lian ya. Jadi jangan khawatir kalau pengelola perpustakaannya merasa sudah senior. Saya nggak bilang tua Bapak Ibu, tapi senior. Jangan khawatir untuk kalau media sosial nggak paham nih. Mungkin kita bisa belajar ke anak Bapak Ibu sekalian, bisa bertanya di rumah. Kalau main Instagram, betul. Main Instagram tuh kayak gimana sih? Kira-kira disukain apa sih sama teman-teman di sekolah itu? Kalau Instagram seperti apa? Jadi jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang belum pernah menyentuh media sosial seperti itu. Baik, Mbak Ari mungkin ada pesan penutup? Ya mungkin saat ini media sosial itu udah seperti keharusan ya untuk kita untuk kita kelola gitu sebagai sarana komunikasi. Kemudian untuk kontennya itu di perpustakaan banyak gitu ya. Jadi dari kegiatan yang ada di perpustakaan atau misalnya dengan pemustaka seperti apa gitu. Jadi banyak yang bisa dieksplor gitu. Ya, itu aja. Baik Bapak Ibu, itu narasumber kita Mbak Ari dan Mbak Lian untuk pada siang hari ini dengan tema promosi perpustakaan di era digital. Oh ya, saya mungkin ada tambahan nih, tadi katanya banyak mengomentari rambut saya yang panjang sebagai ASN. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang disampaikan Mas Amir mungkin ya di grup perpustakaan, katanya memang di era pandemi ini saya masih khawatir untuk ke tukang cukur seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita masih tetap bekerja dengan maksimal dan hati kita baik. Dan itu Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau di Dikbud ada ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak itu harus kita utamakan di masa-masa seperti saat ini. Terima kasih, saya undur diri mewakili teman-teman tim perpustakaan Kemendikbud dan juga mewakili kedua narasumber kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan kami pada acara kali ini. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya.
Ingat pesan ibu, ingat 3M.